Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fredrikus Felix Bintang Setiawan, mahasiswa Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan NIM 225 150 207 111 112. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan cerita dan pengalaman saya selama mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Saya berpartisipasi dalam program studi independen yang diselenggarakan oleh DBS Foundation. Program ini bernama DBS Coding Camp, sebuah program pelatihan intensif yang bertujuan untuk membentuk talenta digital unggul di bidang teknologi melalui pembelajaran berbasis proyek nyata. Program ini berlangsung dari tanggal 10 Februari hingga 30 Juni 2025 dan saya mengikuti program ini secara remote full time, sekitar 30-40 jam per minggu. Selama program ini, saya mengikuti alur pembelajaran teknologi full stack development dan machine learning. Namun, proyek dari kegiatan ini adalah proyek akhir, yaitu membangun sebuah aplikasi yang menjawab tantangan nyata di masyarakat. Saya dan tim mengembangkan aplikasi bernama Movie sebuah sistem rekomendasi film berbasis AI yang mengatasi masalah choice overload di era streaming digital. Ide dari Movie berangkat dari masalah umum. Pengguna platform streaming menghabiskan waktu rata-rata 23 menit hanya untuk memilih film yang ditonton, dan 45% pengguna akhirnya menyerah dan kembali menonton konten yang sudah familiar. Maka dari itu, kami merancang sistem yang dapat memberikan rekomendasi film berdasarkan genre favorit pengguna, film-film yang disukai sebelumnya, preferensi personal dengan algoritma AI, dan fitur explainability yang menjelaskan alasan rekomendasi. Peran saya dalam tim adalah sebagai machine learning developer. Beberapa tanggung jawab utama saya meliputi analisis kebutuhan fitur AI berdasarkan perancangan awal dari tim produk dan UI UX, pengumpulan dan pre-processing dataset film yang mencakup metadata, gizi dan deskripsi, pembangunan sistem rekomendasi film menggunakan algoritma content based filtering dengan TF-IDF yang dikombinasikan dengan Gaussian similarity, pengembangan fitur explainable AI untuk transparansi rekomendasi. Kami bekerja dengan metode agile, menyusun sprint mingguan dan daily meeting. Tools yang kami gunakan antara lain TensorFlow dan VS Code untuk training model machine learning, GitHub untuk kolaborasi project, Notion untuk perencanaan dan dokumentasi, Figma untuk komunikasi dengan tim UI UX. Saya bekerja dalam tim lintas peran dari backend engineer, front engineer, UI UX design, dan saya sebagai machine learning engineer. Selama hampir 5 bulan mengerjakan proyek ini, kami berhasil menyelesaikan Movie dengan fitur utama, user authentication dan profile management. Pengguna dapat mendaftar, login, dan mengelola profil personal. Smart Movie Recommendation, CPM menyarankan film berdasarkan preferensi dengan respon time rata-rata 56 milisecond. Explainable AI, fitur yang menjelaskan mengapa suatu film direkomendasikan untuk meningkatkan transparansi.
movie discovery, pencarian film trending movie, popular movie, dan top rated films. Watchlist dan tracking, pengguna dapat bookmark film dan melacak film yang sudah ditonton. Untuk bagian machine learning, saya berhasil membuat model content based filtering menggunakan algoritma TF-IDF dikombinasikan dengan Gaussian similarity untuk analisis konten film. Sistem rekursi real time yang menghasilkan rekomendasi dalam 56 milisecond. Fitur explainability yang memberikan transparansi algoritma kepada pengguna. Proses preprocessing dataset film dengan normalisasi dan fitur engineering. Saya juga belajar untuk mengintegrasikan model machine learning ke dalam aplikasi web. Jadi beberapa pencapaian pribadi yang saya raih. Pertama, penguatan pemahaman di bidang machine learning, pertama sistem rekomendasi dan explainable AI. Yang kedua, soft skill, komunikasi lintas disiplin dan leadership dalam tim project teknologi. Yang ketiga, portofolio. Project ini telah saya publikasikan di GitHub dan dapat ditampilkan dalam CV atau wawancara. Yang keempat, kredensial, mendapatkan sertifikat kelulusan dan lulus semua modul pelatihan dari DBS Foundation. Tentu saja dari kegiatan ini tidak lepas dari tantangan. Yang pertama adalah waktu. Karena kegiatan ini full time dan berlangsung selama semester berjalan, saya harus benar-benar mengatur waktu antara kegiatan MBKM dan aktivitas akademik organisasi di kampus. Solusinya adalah membuat jadwal belajar harian yang konsisten dan menyisihkan waktu untuk revisi proyek dan pengerjaan modul. Sedangkan kedua adalah kompleksitas dan membangun sistem rekomendasi yang akurat dan cepat. Jika semua rekomendasi yang kami uji menghasilkan output yang relevan, apalagi ketika harus mengatasi cold start problem untuk pengguna baru. Untuk mengatasi hal ini, saya melakukan evaluasi model menggunakan Gaussian similarity dan menerapkan content based filtering yang dapat bekerja tanpa data pengguna lain, serta mengimplementasi smart onboarding untuk pengguna baru. Dan yang ketiga adalah kesulitan dalam integrasi model machine learning dengan backend, karena materi pembelajaran untuk hal ini tidak tersedia secara khusus dalam kurikulum program. Solusinya adalah melakukan pembelajaran mandiri melalui dokumentasi resmi TensorFlow tutorial online dan bereksperimen langsung dengan berbagai pendekatan development model menggunakan Fast API dan Node.js. Tetap berdiskusi intensif dengan mentor dan sama peserta untuk berbagi pengalaman troubleshooting. Mengikuti program BKM khususnya studi independen adalah pengalaman yang sangat memperkaya bagi saya. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri saya secara teknis dan non-teknis, memahami ritme pekerja profesional, serta belajar bagaimana menyelesaikan masalah nyata secara mandiri maupun dalam tim. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa kemandirian, komunikasi, dan keterbukaan terhadap masukan adalah kunci keberhasilan bekerja lintas bidang. Saya semakin yakin untuk berkarya di bidang machine learning dan AI karena saya telah mencoba langsung bagaimana membangun produk nyata yang dapat mengatasi masalah choice overload di era digital. Bagi saya pribadi, MBKM adalah bentuk nyata dari pengembangan potensi mahasiswa di luar ruang kelas. Saya sangat mengapresiasi adanya MBKM, pertama karena program ini memberikan akses kepada mahasiswa untuk belajar langsung dari industri. Namun kedepannya, saya berharap universitas bisa lebih cepat dalam proses administrasi dan penyerahan SKS. Pihak mitra memberikan feedback yang lebih terstruktur untuk tiap milestone project. Ada showcase project akhir antara peserta dari berbagai kampus untuk mendorong
inovasi dan kolaborasi lebih lanjut. Demikian presentasi akhir dari saya mengenai kegiatan studi independen MBKM di TBS Foundation. Terima kasih kepada Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer, serta pihak TBS Foundation yang telah memberikan kesempatan luar biasa ini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak serupa. Terima kasih.